Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Halo Talavers. Siapa sangka kalau pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara disinyalir sebagai sarang dari aliran sesat. Ponpes tersebut diketahui bernama Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, warganet dihebohkan setelah beredar video bagaimana salah satu santrinya mengumandangkan azan yang dianggap menyimpang. Nah, kita semua tahu kalau cara muazin tersebut agak nggak lazim dari biasanya. Nggak heran kalau banyak yang bilang kalau ajarannya sudah menyimpang. Ya, pasti kalian tahu lah ya gimana umumnya para muazin. Selain itu, kebanyakan para muazin mengumandangkan azan dengan intonasi yang merdu. Beda sama apa yang dilakukan oleh santri di pesantren Al Zaitun. Pasalnya, muazin malah membelakangi kiblat dan menghadap ke para jemaah. Terus anehnya lagi, mereka menggunakan gerakan tangan setiap mengumandangkan azan. Gak sampai di situ aja, intonasi merdu yang biasanya kita dengar di azan dihilangkan dan diganti dengan intonasi tegas. Macam mahasiswa orasi aja ya. Apa lebih mirip politisi lagi kampanye? Nah, dari kasus itu banyak yang menduga-duga kalau pesantren ini menganut aliran sesat. Pas diubek-ubek lebih dalam, ternyata masih banyak lagi ajaran-ajaran yang emang udah menyimpang dari Islam. Ketika kalian masuk ke dalam masjid, syaf antara laki-laki dan perempuan sudah pasti dipisahkan oleh selembar kain atau partisi. Kalau di Al Zaitun, syafnya dicampur antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, tepat di belakang imam ada dua orang yang sholat layaknya pengawal imam. Duh, makin hari makin aneh aja nih. Beredar juga kabar kalau Al Zaitun adalah mega proyek dalam Gerakan Negara Islam Indonesia alias NII. Perlu digarisbawahi kalau gerakan ini bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Lebih jelasnya lagi, NII merupakan gerakan radikal yang berusaha untuk mengubah sistem politik dan sosial di Indonesia dengan menggunakan kekerasan. Bahayanya, pesantren Al Zaitun diduga sebagai salah satu pusat gerakan NII yang mengajarkan ideologi radikal dan berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya, para santri yang keluar dari ponpes ini dikhawatirkan bakal mengkafir-kafirkan orang-orang yang bukan termasuk golongannya. Terlebih lagi, kasus-kasus pelecehan yang terjadi di pesantren ini nggak pernah berakhir di pengadilan. Padahal, para korban sudah melaporkannya ke pihak berwajib, namun nggak pernah sedikit pun tersiar kabar kalau pesantren ini disentuh oleh para penegak hukum. Nah, muncullah spekulasi bahwa pendiri pondok pesantren Al Zaitun adalah Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Gumilang ini punya backingan kuat di belakangnya. Gimana enggak? Saking hebatnya backingannya, Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie meresmikan pesantren ini pada tanggal 27 Agustus 1999. Bahkan secara terang-terangan, Panji Gumilang menyatakan kalau aliran dana untuk menjalankan ponpes ini 36%-nya berasal dari negara. 36% itu kalau diuangkan sekitar 43 miliar rupiah per tahunnya. Kalau dirincikan, bantuannya itu berupa dana BOS untuk PAUD sebesar 31 juta rupiah, buat MI 628 juta rupiah, MTS 1,1 miliar rupiah, dan MA 1,42 miliar rupiah. Hebat banget nggak tuh backingannya? Meski belum diketahui siapa backingan ponpes ini, namun yang pasti mereka yang berada di belakang layar punya power besar untuk melindungi Al Zaitun. Padahal hingga saat ini masyarakat sudah berkali-kali berdemo untuk membubarkan pesantren yang mengajarkan kesesatan itu. Namun nyatanya nggak diproses-proses juga. Hebatnya lagi, Panji Gumilang selaku pendiri Al Zaitun dengan entengnya menegaskan kalau nggak perlu ke Mekah, soalnya Indonesia itu tanah suci.
Mungkin beliau satu ini ngambil referensi dari lagu kebangsaan Indonesia Raya bagian stanza 3 kali ya, yang nyebutin kalau Indonesia itu tanah yang suci. Tapi ini bukan kali pertama dirinya mengeluarkan statement yang mengundang banyak kontroversi. Dirinya juga pernah mengkritik kalau identitas keturunan atau nasab Nabi Muhammad itu aneh. Menonjolkan keturunan Nabi Muhammad aneh. Itu identitas aneh. Alasannya karena gara-gara punya hidung mancung dan brewokan, para habib ngaku-ngaku keturunan Nabi. Wah, padahal yang kita ketahui sebelum para habib dinobatkan sebagai keturunan Nabi, mereka diteliti terlebih dahulu garis keturunannya. Jadi bukan karena fisik doang yang membuat para habib diklaim sebagai keturunan Nabi. Makin ngadi-ngadi nih pendiri Ponpes Al Zaitun. Padahal beliau ini lulusan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan Panji pernah dianugerahi gelar doktor di Revans University yang berbasis di Inggris. Pria kelahiran Gresik ini dianugerahi doktor berkat jasanya melakukan perubahan dalam transformasi kependidikan di Indonesia. Dari bekal pendidikannya itulah dirinya bersama Yayasan Pesantren Indonesia membangun pesantren Al Zaitun mulai tahun 1996. Dengan luas lahan ponpes sebesar 1.200 hektar, Al Zaitun berhasil menggait gelar sebagai pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Apalagi disebut-sebut kalau di tahun 2011 silam, pesantren ini tercatat memiliki 7.000 santri yang gak cuman berasal dari dalam negeri aja. Mulai dari Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan juga Afrika Selatan. Nah, dari pesantren inilah pria kelahiran 30 Juli 1946 tersebut berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang gak sedikit. Buktinya, beliau terlihat sedang menunggangi sebuah Mercedes-Benz ML Class yang harganya berkisar 400 jutaan rupiah. Nggak sampai di situ aja, dirinya juga dikabarkan membeli 19 unit Isuzu MU-X untuk operasional pesantren yang harga per unitnya mencapai 599 juta rupiah.